Selamat pagi Mas David dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Olivia Yasaharani dengan NIM 020191439977 dari Menarita 5B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar penggunaan Adobe After Effects. Kita mulai dari pengenalan tool-toolnya terlebih dahulu. Dan kita mulai dari menu bar. Dan menu bar ini berisi sekumpulan menu untuk mengakses fitur secara garis besar yang ada pada Adobe After Effects. Dan pada menu bar ini kita bisa melihat beberapa submenu seperti file, dan dalam file ini kita bisa membuat halaman baru, import export project, save, dan juga save as. Kemudian di sebelah kanan menu file ada menu edit, dan di dalam edit ini ada undo, redo, duplicate layer, dan juga ada pengaturan pencerahan tampilan. Kemudian ada composition. Di dalam composition ini terdapat menu new composite, edit composite, dan juga render. Kemudian di menu layer, ini ada banyak sekali kegunaannya seperti membuat layer kamera, solid, light, 3D layer, time, dan pre-compose. Kemudian di menu effect, ini ada berbagai effect yang bisa kita gunakan. Kemudian di menu animation, ini kita bisa membuka animasi melalui animation lewat browser preset. Lalu di menu view, ini kita bisa menggunakan fitur zoom in, zoom out, show rulers, dan banyak lagi lainnya. Lalu di sebelah menu view ada juga menu window dan help. Kemudian kita pindah ke bawah menu bar, ini ada toolbar, dan di toolbar ini juga terdapat sub-sub menu lainnya. Yang pertama adalah selection tool. Selection tool ini difungsikan untuk memilih, menggeser, serta menggulung layer bar yang ada di timeline panel. Lalu di sebelah kanan selection tool ada hand, itu untuk menggeser area panel yang tersembunyi pada saat diperbesar melebihi ukuran panel. Lalu ada zoom tool, ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen pada lembar kerja kita nantinya. Lalu ada rotation tool, ini berfungsi sebagai pemutar untuk merubah rotasi dari objek. Lalu ada camera tool, ini berfungsi hanya pada saat kita menggunakan layer kamera dan berfungsi untuk merotasikan kamera secara bebas. Lalu ada pan behind atau anchor point, ini berfungsi untuk memindahkan titik tumpuan dari sebuah objek. Lalu di sebelah kanan kamera tool ada rectangle tool, ini berfungsi untuk menggambar persegi dengan sisi yang lancip. Lalu ada pen, dan pen ini berfungsi untuk membuat shape dengan bentuk yang bebas. Lalu ada horizontal type. Horizontal type ini berfungsi untuk membuat teks secara horizontal. Lalu di sebelah kanan horizontal type tool ada brush tool. Ini berfungsi untuk menggoreskan sebuah warna pada layer yang Anda inginkan. Lalu di sebelah kanannya lagi ada clone stem. Ini berfungsi untuk menyalin sebuah gambar dari layer satu ke layer lainnya. Lalu ada eraser tool yang berfungsi untuk menghapus isi dari sebuah layer. Kemudian roto brush tool ini digunakan untuk mengisolasi sebuah objek yang diinginkan. Kemudian tool paling kanan di toolbar adalah puppet pin tool. Ini berfungsi untuk membuat titik tumpuan pada sebuah gambar yang akan dianimasikan. Lalu di bagian bawah toolbar ini kita bisa melihat library atau project media. Project media ini merupakan tempat file, source, dan juga berisi tampilan efek yang akan dimunculkan dalam video. Bagian ini juga berfungsi untuk menampilkan semua media yang telah kita masukkan ke dalam After Effects untuk diedit. Contohnya seperti video, foto, musik, dan animasi, serta di bagian ini pula akan muncul composition yang telah kita buat. Lalu di sebelah kanan project media ada composition, dan composition ini adalah sebuah ruang kerja yang akan menjadi tempat di mana kita nantinya meracik foto, video, vektor, teks, suara, dan lain-lainnya untuk membuat karya motion graphic. Lalu di bagian bawah
Untuk di sebelah kiri ada layer, ini berfungsi untuk menavigasi dalam mengedit video serta memberikan sentuhan permainan layer mode, blend mode, atau masking untuk menggabungkan dua gambar atau lebih sehingga menjadi satu tampilan animasi. Kemudian di sebelah kanan ada timeline, ini berfungsi untuk menampilkan durasi dan panjang video serta tampilan layer dan keyframe. Dan itu adalah, bagian-bagian dasar yang perlu kita ketahui dalam menggunakan software Adobe After Effects. Baik. Oke, kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat layer dengan warna yang solid. Pertama kita klik dulu New Composition, kemudian, kita beri nama dulu. Lalu setelah itu untuk memberikan warna solid kita klik bagian layer, new, kemudian, solid. Dan di sini saya ingin memilih warna pink. Kemudian, saya akan memberi, teks dan masih di tempat yang sama di layer, kemudian new dan kita klik teks. Kemudian setelah itu, saya ingin memberi shape dengan cara layer, new, kemudian shape layer. Kemudian kita juga bisa memberikan mengimport gambar dari luar dengan cara kita klik file, kemudian import, dan kita klik yang file. Di sini kita bisa memilih gambar yang ingin kita masukkan ke dalam project kita dan saya ingin memilih gambar yang ini. Nah, lalu kita bisa drag gambar yang ingin kita masukkan ke dalam timeline. Seperti ini. Kemudian tinggal kita atur ukuran dan letaknya akan sebesar apa dan di mana. Oke, jika dirasa sudah cukup, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat objek bintang ini bergerak dengan cara kita klik tanda panah ke samping di bagian shape layer, kemudian kita klik yang transform. Nah, untuk di bagian sini saya akan mencoba untuk membuat bintang itu bergerak berputar, dan di bagian rotation ini kita klik di icon jam, lalu kita drag durasinya sesuai dengan yang kita inginkan, dan saya akan mencoba untuk membuatnya sepanjang 10 detik. Kemudian kita klik icon ini, lalu kita
buat akan berputar sebanyak apa. Nantinya akan berputar seperti ini. Oke. Dan jika kita putar, maka akan seperti ini hasilnya. Kemudian jika dirasa sudah cukup, kita bisa mengekspor project yang telah kita buat di bagian file, kemudian export, dan kita klik yang bagian add to render queue. Nah, di sini kita bisa memilih akan tersimpan di mana file kita. Oke, dan kemudian kita bisa klik render. Dan untuk lama waktu proses render ini tergantung dari seberapa kompleks project yang kita buat. Apakah banyak transisinya atau terdiri dari banyak layer, itu menentukan berapa lama proses dari render. Nah, mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.